Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Seperti janji saya akan review Circular Saw. Ini CS terakhirnya Rio. Harganya di 1,6, 1,7. Untuk speknya spek standar Circular Saw entry level. Saya bacain aja. Baterai dia 20 volt. Untuk mata pisau dia pakai 7/4 in atau 185 mm kurang lebih. Arbornya pakai yang 2 cm atau 20 mili. Terus maksimum potong untuk 0 derajat dia di 6 cm, 45 derajat di 4,3 dan 48 derajat di 4,1. Terus motornya sudah brushless. Fiturnya fitur standar. Dia ada safety switch on off-nya ada 2. Jadi lebih aman biar menghindari switch kepencet. Terus dia auto brake. Jadi mesin atau putaran blade otomatis akan berhenti pada saat switch-nya dilepas. Oke, untuk fiturnya sih standar, maksudnya ya nggak jauh beda dengan mesin-mesin di level yang sama atau di range harga yang selevel. Untuk paketannya atau kelengkapannya standar, dapat parallel guide, terus juga dapat mata pisau satu. Tapi untuk baterainya dapatnya cuma satu, tapi untungnya dapatnya yang besar, ini yang 4Ah. Terus untuk charger baterainya masih yang biasa, belum yang rapid charger. Terus terakhir untuk motor. Untuk putaran tanpa beban, dia di 4.800 rpm. Oke, kayaknya kalau untuk mesin ini sudah banyak yang review di YouTube. Untuk spek juga teman-teman bisa cek di marketplace, sudah banyak yang jual. Ini mesin saya dapat awal tahun, cuma saya baru coba atau baru tes ya sebulan terakhir buat ngerasain feel-nya. Nah, bulan lalu itu saya bikin project lemari kabinet buat Circular Saw yang kemarin saya upload. Nah, itu untuk pemotongan plywoodnya atau pemotongan tripleknya mungkin sekitar 70% dari project itu saya potongnya pakai mesin ini. Itu juga sekalian saya mau ngecek atau mau ngetes baterainya bisa tahan seberapa lama. Nah, dari awal project itu baterainya saya isi full, terus sampai project selesai, terus sempat juga saya pakai buat ngetrim meja jati workbench, dan sampai sekarang belum habis. Ini sisa tinggal satu bar. Ini susah dipencet tombol buat ngecek baterainya karena kecil, jadi harus dicolok karena seperti tombol reset dia kecil banget. Oke, langsung ke reviewnya, apa yang saya suka dan apa yang saya kurang suka. Yang saya suka pertama harganya masih masuk, walaupun kita cuma dapat satu baterai, tapi untungnya dikasih yang besar, yang 4Ah. Nah, baterai 4Ah atau 4 ampere hour, ini kayaknya yang paling pas untuk mesin-mesin cordless seperti Circular Saw, terus juga reciprocating saw atau saber saw, karena jadinya nggak terlalu berat. Jadi ini kalau saya bandingkan, mesin ini kalau misalkan pakai baterai ini sama mesin Circular Saw-nya yang sebelumnya, yang pakai kabel, itu beratnya nggak jauh beda. Jadi kalau dari paketannya, sesuai dengan harganya. Terus secara ergonomis feel-nya sih oke aja. Malah kalau yang saya rasakan lebih stabil dibandingkan yang versi kabelnya. Mungkin karena motornya kecil, jadi apa ya, jadi kayak sentral gravity-nya tuh pas di tengah. Ya itu sama ya, maksudnya sama dengan CS lain yang bentuknya mirip-mirip dan satu level. Terus saya suka pengunci untuk blade naik turun, dia mudah diraih walaupun masih yang plastik. Handle karetnya oke, ada handle depan, ada tanduknya. Cara overall sih kalau untuk pelengkap ya oke. Oke, apa yang saya kurang suka? Nah, ini agak sedikit banyak. Yang pertama tentu saja base-nya, karena buat saya base ini penting karena menentukan kestabilan. Tapi ya dengan harga segitu kita nggak bisa berharap lebih banyak untuk plate-nya atau untuk base-nya. Terus nggak ada port sambungan atau adapter buat ke vakum atau buat ke dust collector. Terus tombol safety-nya, tombol safety yang di depan. Ini kalau saya nyebutnya atau saya bilangnya tidak kidal friendly. Jadi buat teman-teman yang kidal atau pengguna tangan kiri, mungkin agak sedikit sulit dalam mengoperasikan. Karena untuk nyalain mesinnya atau mengoperasikan, kita kan butuh pencet dua tombol. Pertama tombol safety-nya kita pencet, baru tombol buat nyalain mesinnya. Kalau kita pakai tangan kanan enak, pakai jempol, pakai telunjuk. Nah, tapi ini juga sama dengan mesin-mesin circular yang selevel. Tombolnya ini cuma satu arah. Jadi cuma bisa dipencet dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan ini nggak bisa dipencet. Jadi buat teman-teman yang pengguna tangan kiri atau tangan kidal, itu agak sedikit sulit. Karena untuk mencet tombol safety-nya mesti pakai telunjuk, ini pun susah. Terus tombol on off-nya juga jadi agak susah diraih. Kayaknya kalau untuk Circular Saw yang selevel kayaknya hampir semua begitu. Berbeda dengan yang high end, kalau mereka bisa dipencet bolak-balik. Terus kalau untuk baterai charger itu nggak ada masalah. Ini kemarin
Seingat saya dari kosong terus sampai ke full itu kayaknya lebih dari 1,5 jam. Jadi lumayan lama. Ya moga-moga aja ke depan Rio bisa ngeluarin fast charger atau mungkin sampai yang ke rapid charger biar lebih cepat. Karena kalau kita baterainya satu, ngecasnya lama, bisa-bisa projectnya ketunda. Nah kalau saya pribadi, saya lebih suka circular saw cordless itu yang 6,5 in. Maksudnya ukuran mata pisaunya. Saya kurang gitu suka untuk circular saw yang 7/4 in. Karena buat saya untuk penggunaan hobi dan saya sudah punya table saw dan miter saw, 7/4 in apa ya, bisa dibilang percuma. Maksudnya buat saya percuma. Saya waktu itu sempat survei di grup hobi kayu untuk mesin sirkular lebih prefer yang mana, 7/4 in atau yang 6,5 in. Terus alasannya kenapa? Ya kebanyakan yang jawab lebih seneng pakai yang 7/4 karena bisa motong lebih tebal. Karena kapasitas potongnya bisa sampai ke 6 cm. Nah kalau dari saya pribadi, kalau saya motong tebal 6 cm ya saya potongnya di miter saw atau di table saw. Untuk penggunaan circular saw, paling saya pakai ya buat motong kayu-kayu papan jati Belanda. Dan sebagian besar kayaknya plywood atau multiplex. Yang paling tebal itu ya sekitar 18 mili. Jadi kalau pakai 7/4 kayaknya terlalu over. Jadi kalau dari pandangan saya, seberapa sering sih potong dengan ketebalan 6 cm? Oke, jadi kalau untuk circular saw cordless, saya lebih suka yang 6,5 in. Nah, itu juga berpengaruh terhadap kestabilan pada saat kita motong. Contoh misalkan kalau saya mau potong plywood atau multiplex yang tebalnya 18 mili. Nah, karena saya biasa potong itu ada bawahnya atau ada base-nya, jadi biasanya saya potong ada triplek di bawahnya, terus baru plywood yang akan dipotong. Itu biar hasilnya lebih rapi, tapi jatuhnya akan bikin berat. Nah, kalau kita potong 18 mili, itu kan ketinggian mata pisau kita naikin mendekati ketebalan media yang akan kita potong. Kalau misalkan potong 18 mili berarti ya mata pisau sekitar 2 cm. Nah, kalau kita tinggiin otomatis ya mesinnya jadi akan lebih tinggi dan ini akan mempengaruhi kestabilan. Karena untuk posisi seperti ini besi penyangganya kan tipis. Kalau dia tinggi, dia mudah sekali goyang. Jadinya tidak stabil. Kayak itu alasan kenapa saya lebih suka circular saw khususnya untuk yang cordless ya. Itu ukuran mata pisaunya yang 6,5 in. Tapi biasanya kita di Indonesia kadang kalau mau beli itu kan ya kadang suka beralasan nanggung atau sekalian aja yang 7/4 in. Tapi itu balik lagi ke selera kayaknya, preference masing-masing dan kebiasaan. Maksudnya biasa untuk mengerjakan project apa, untuk motong apa, dan itu tiap orang beda-beda. Nah di video project kemarin yang kabinet, pada saat saya potong miring atau potong bevel, itu saya pakai circular saw yang kabel. Nah itu bukan karena baterainya habis, tapi itu lebih ke masalah circular saw cordless yang menengah ke bawah. Dia akan sangat-sangat kesulitan potong miring, potong bevel, plywood, multiplex. Apalagi kemarin yang saya pakai itu semi meranti, jadi agak sedikit keras. Dan kalau pakai cordless, mesinnya nggak mau jalan. Nah ini masalah bukan di Rio aja, di beberapa mesin cordless yang lain, khususnya yang menengah ke bawah ya, itu masalahnya sama. Dia berat kalau motong miring di plywood. Nah kenapa berat? Sebenarnya pakai yang kabel juga agak sedikit berat, karena plywood itu kan seratnya kan selang-seling, bolak-balik. Ini semakin banyak layernya, semakin banyak lapisannya, itu akan semakin berat dipotong kalau misalkan potongnya miring. Oke, jadi kalau untuk potong miring, plywood itu memang jadi masalah buat mesin-mesin yang menengah ke bawah. Kalau untuk potong kayu solid, ini kemarin sempat saya tes juga buat potong kayu jati tua bekas kusen yang saya bikin workbench. Tebal kalau nggak salah 5 cm, itu nggak ada masalah, walaupun agak sedikit ngeden kalau misalkan kita paksakan. Jadi mesti pelan. Kalau untuk motong kayu yang kerasnya di bawah kayu jati tua, itu nggak ada masalah. Tapi tadi ya, kembali lagi ke kebiasaan, seberapa sering kita potong kayu tebal, terus berapa sering potong plywood tebal, terus potong miring. Kalau ditanya layak dibeli nggak? Kalau butuh tambahan, maksudnya sebagai pelengkap, ya layak aja. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah punya cordless Rio yang lain, jadi bisa tukeran baterai. Terus buat teman-teman yang listriknya di rumah nggak kuat buat mesin yang kabel, ya cukup. Ini sudah lebih dari cukup. Tapi itu untuk penggunaan ya domestik dan hobi ya. Kalau untuk produksi, nah itu saya belum bisa putuskan. Tapi ya kayaknya sama aja. Kalau sebagai pelengkap sudah cukup. Oke, itu reviewnya. Saya mau jawab satu pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang tanya. Jadi dia beli mesin ini, terus tanya kenapa blade guardnya ini goyang. Ya, ini blade guardnya goyang banget malah. Sebenarnya di merek lain, walaupun dia yang high end atau yang merek atas, itu juga agak sedikit goyang. Tapi kalau ini goyangnya memang agak sedikit lebar. Ini kalau kelamaan bisa nyentuh blade-nya. Nah itu teman-teman bisa kencengin, copot dulu blade-nya, terus tinggal kencengin pengunci atau ring blade guard-nya. Blade guard ini dia lama kelamaan akan semakin goyang kalau sering kita pakai ya. Itu biasanya karena penyimpanan. Biasanya kita kalau habis pakai kita taruh
seperti ini. Nah, itu akan mendorong blade guardnya dan lama-kelamaan jadi haus. Jadi kalau mau aman, jangan ditaruh miring, taruh aja di sisi meja biar dia menggantung blade guardnya, atau kita gantung, atau teman-teman bisa bikin cantolan buat gantung mesinnya. Tapi itu tidak selalu terjadi, maksudnya pengunci blade guardnya dia haus, ringnya. Kalau untuk yang cordless enak ya, karena dia bisa berdiri, jadi nggak bikin stres blade guard. Oke, kayaknya segitu aja video reviewnya, pengalaman saya menggunakan Circular Saw Ryu cordless RCCS 185. Oke, seperti biasa, kalau untuk power tools, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.